Halo semuanya, jadi kali ini kami akan membahas mengenai managing in a global environment. Materi pertama yang akan kami diskusikan adalah mengenai a borderless world. Jadi, apa sih maksudnya? Simpelnya gini, artinya dunia itu seperti sudah tanpa batas. Organisasi dan bisnis sudah terhubung secara global. Akibat teknologi, batas-batas itu semakin tidak terasa. Jadi, perubahan, tren, semuanya akan saling terhubung. Dengan adanya globalisasi, perusahaan, negara, hingga individu semakin saling bergantung. Globalization sendiri adalah proses mengalirnya perdagangan, investasi, informasi, kerjasama sosial dan politik antar negara. Hal ini dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, dan juga politik hingga setiap tahun tingkat globalisasi akan semakin bertambah. Selanjutnya adalah developing a global mindset. Global mindset artinya kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang yang berbeda budaya, sistem, hingga cara berpikir. Seorang manajer tidak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang saja, melainkan harus melihat dari berbagai perspektif. Terdapat juga 3 aspek utama dalam global mindset. Yang pertama adalah kognitif. Artinya, seorang manajer harus memahami tentang bisnis global dan juga perbedaan budaya yang ada. Kedua adalah psikologikal. Artinya, seorang manajer harus terbuka terhadap perbedaan, berani menghadapi resiko, dan juga siap menghadapi ketidakpastian. Yang terakhir adalah sosial, artinya seorang manajer harus mampu membangun hubungan dan juga kepercayaan dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda. Terdapat juga 2 cara untuk mengembangkan global mindset. Yang pertama adalah learning by thinking, dengan belajar budaya dan juga isu global serta berpikiran terbuka. Yang kedua adalah learning by doing, dengan berinteraksi dengan orang dari negara lain secara langsung, berpergian ke negara lain, dan juga belajar bahasa asing. Intinya, seorang manajer harus bisa berpikiran terbuka dan juga bertindak global untuk perusahaan tetap bisa berdiri. Di samping itu, terdapat juga the change international landscape. Ringkasnya, dapat dipahami bahwa kekuatan ekonomi global sudah mulai bergeser ke negara-negara berkembang seperti China, India, dan juga Brazil. China sendiri penting karena menjadi pusat manufaktur dan memiliki pasar konsumen yang sangat besar meskipun regulasi negaranya ketat. Sedangkan India menonjol di bidang jasa dan juga teknologi karena banyak tenaga kerja terampil dan juga penggunaan bahasa Inggris yang sudah sangat luas. Di samping itu, Brasil juga sangat berpengaruh karena adanya sumber daya alam yang besar dan kelas menengahnya yang terus berkembang. Intinya, negara-negara berkembang semakin kuat dan juga berperan besar terhadap ekonomi global. Selanjutnya kita akan membahas tentang multinational corporation. Multinational corporation atau yang sering kita kenal sebagai multinational company adalah perusahaan yang memperoleh lebih dari 25% pendapatannya dari luar negara asalnya. Multinational company sendiri yang sukses biasanya memiliki 3 ciri utama dalam pengelolaannya. Yang pertama adalah beroperasi sebagai satu kesatuan global, di mana modal, teknologi, dan sumber daya manusia ini berpindah antar cabang demi efisiensi yang maksimum. Dan yang kedua ada keputusan strategis utama dikendalikan oleh satu otoritas manajemen pusat. Dan yang ketiga ada manajer memandang seluruh dunia sebagai satu pasar tunggal untuk pengambilan keputusan, pemasaran, dan inovasi produksi. Dalam perkembangan multinational company ini muncul tiga filosofi manajemen. Yang pertama ada etnosentris yang merupakan fokus pada negara asal. Kedua ada polisentris, berorientasi pada pasar tiap negara induk. Dan yang ketiga ada geosentris yang benar-benar tidak memihak satu negara manapun. Contoh dari perusahaan geosentris sendiri yang sering kita kenal adalah Nestle, yang memiliki manajemen multinasional dan operasi hampir di seluruh dunia. Nah, kekuatan besar multinational company dan pertumbuhan globalisasi ini menimbulkan reaksi negatif atau globalization backlash dari masyarakat karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kehilangan pekerjaan. Banyak pekerjaan manufaktur dan jasa di negara maju seperti Amerika Serikat ini dipindahkan ke luar negeri atau dilakukan offshoring untuk menekan biaya. Yang kedua, ada ketimpangan manfaat. Banyak sekali muncul persepsi di negara seperti Jerman dan Prancis bahwa globalisasi ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan masyarakat lokal. Meskipun sering dikritik, multinational company ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif melalui konsep serving the bottom of the pyramid atau BOP, di mana perusahaan dapat membantu mengentaskan kemiskinan sekaligus meraup untung dengan menciptakan produk yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Contoh perusahaan yang menerapkan konsep ini adalah Unilever dan P&G. Mereka memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan riset langsung di pemungkinan kumuh di India dan Brasil untuk menciptakan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakatnya. Selanjutnya, materi tentang managing in a global environment.
Materi ini itu membahas bagaimana perusahaan mulai memasuki pasar internasional. Ketika sebuah perusahaan itu ingin berkembang secara global, ada 4 strategi utama yang bisa digunakan, yaitu exporting, outsourcing, licensing, dan juga direct investing. Yang pertama adalah exporting atau ekspor. Ini merupakan cara paling sederhana yang paling rendah risikonya. Perusahaan itu tetap memproduksi barang di dalam negeri lalu menjualnya ke luar negeri. Strategi ini itu cocok untuk tahap awal karena tidak membutuhkan investasi yang besar. Namun, perusahaan itu tetap menghadapi hambatan seperti biaya transportasi dan juga tarif perdagangan. Yang kedua adalah outsourcing. Dalam strategi ini, perusahaan memindahkan sebagian proses produksi ke negara lain. Biasanya, untuk menekan biaya tenaga kerja, keuntungannya adalah efisiensi biaya dan fokus pada kompetisi inti perusahaan. Tetapi, ada risiko seperti masalah kualitas dan isu tenaga kerja. Yang ketiga adalah licensing atau lisensi. Jadi, perusahaan itu memberikan hak kepada perusahaan asing untuk memproduksi atau menjual produknya dengan imbalan royalti. Strategi ini memungkinkan ekspansi cepat dan risiko dan investasi yang relatif rendah. Namun, kontrol perusahaan terhadap operasional di luar negeri menjadi terbatas. Yang terakhir adalah direct investing, yaitu investasi langsung dengan membuka pabrik atau anak perusahaan di negara lain. Strategi ini memberikan kontrol penuh dan potensi. Keuntungan lebih besar, tetapi juga memiliki risiko dan biaya yang paling tinggi. Jadi, kesimpulannya, semakin besar kontrol yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula risiko dan investasinya. Oleh karena itu, manajer harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, politik, dan budaya sebelum memilih strategi ekspansi internasional. Hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai the international business environment. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas pokok manajemen termasuk pembiayaan, produksi dan distribusi produk, serta layanan yang tidak berubah secara substansial ketika suatu perusahaan melakukan bisnis di lintas batas internasional. Selanjutnya, the economic environment. Bagian dari lingkungan ini mencakup faktor-faktor seperti pembangunan ekonomi, serta pasar, sumber daya, dan produk. Selain itu, faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi juga merupakan bagian dari lingkungan ekonomi internasional. Next, economic development. Negara-negara dapat dikategorikan sebagai negara berkembang atau negara maju. Kriteria yang secara tradisional digunakan untuk mengklasifikasikan negara sebagai maju atau berkembang adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara dibagi dengan total populasi. Setiap tahun, Forum Ekonomi Dunia menganalisis data untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan dalam perlombaan pembangunan ekonomi dan merilis laporan daya saing global yang mencatat berbagai faktor yang berkontribusi pada daya saing suatu ekonomi. Laporan ini menilai daya saing suatu negara berdasarkan data dan persepsi pemimpin bisnis global dan meninjau kebijakan, lembaga, ukuran serta kecanggihan pasar, dan terutama kualitas infrastruktur seperti jalan, bandara, utilitas, dan telekomunikasi yang mendukung produktivitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu economic interdependence. Krisis keuangan global baru-baru ini menunjukkan betapa saling terkoneksinya ekonomi dunia. Meskipun krisis baru-baru ini mungkin tampak tidak biasa, manajer internasional yang cerdas menyadari bahwa perusahaan mereka kemungkinan akan terus-menerus terdampak oleh krisis serupa. Refleksi lain dari saling ketergantungan ekonomi adalah fakta bahwa suku cadang, persediaan, dan tenaga kerja untuk banyak perusahaan berasal dari seluruh dunia, yang menjadikan tantangan baru untuk para manajer. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang the legal political environment, yaitu lingkungan legal politik yang merujuk pada hukum, regulasi, dan kondisi politik yang berada di suatu negara. Karena setiap negara itu memiliki lingkungan politik yang berbeda-beda, sehingga perusahaan yang go internasional harus beradaptasi dengan ini. Jika tidak, maka rawan terkena resiko politik yang dapat merugikan perusahaan. Lanjut, the social cultural environment, yaitu lingkungan sosial cultural yang lebih fokus ke nilai, norma, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis atau cara bisnis ini dilakukan. Dan ini terbagi menjadi dua, yaitu social values, nilai sosial yang lebih mempengaruhi bagaimana individu ini bekerja dan berinteraksi, dan ada poin penting di sini yaitu
Ada yang namanya ethnocentrism yang menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya yang lain, sehingga terkadang orang seperti ini menyepelekan. Lalu yang kedua ada communication difference, yaitu perbedaan gaya komunikasi. Yang pertama ada high context culture. Ini itu gaya komunikasi yang tidak langsung dan memiliki banyak pesan tersirat. Biasanya dilakukan oleh orang Asia yang nggak enakan. Lalu yang kedua ada low context culture. Ini komunikasi yang langsung, jelas, dan tidak bertele-tele, dan biasanya digunakan oleh orang-orang Eropa, terutama Amerika. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan case. Pertanyaan yang pertama yaitu, what evidence do you see of global mindset in these managers? Nah, global mindset managers Black Diamond ini terlihat dari cara mereka melihat pasar sebagai pasar global, bukan sebagai pasar Amerika saja. Mereka sadar kalau komunitas outdoor itu ada banyak di negara-negara lain. Jadi strategi bisnisnya juga itu harus menyesuaikan kondisi internasional. Selain itu, mereka itu mengatur produksi di beberapa negara untuk menekan biaya dan untuk tetap kompetitif. Mereka juga memperhatikan standar keselamatan dan aturan hukum yang berbeda di tiap negara. Ini menunjukkan bahwa mereka paham lingkungan ekonomi dan legal secara global, bukan hanya lokal. Pertanyaan yang kedua adalah, is Black Diamond a multinational corporation atau MNC? Explain. Nah, Black Diamond juga ini disebut sebagai perusahaan multinasional atau MNC. Alasannya, karena mereka itu menjual produk ke berbagai negara dan tidak hanya beroperasi di satu negara saja. Mereka juga melakukan produksi atau outsourcing di luar negara dan harus menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi, hukum, dan budaya yang tentunya berbeda-beda. Ciri-ciri ini sudah dengan karakteristik dari perusahaan multinasional. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu at least two environmental factor affecting the business and how manager respond. Nah, terdapat dua faktor yang memengaruhi. Faktor yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Faktor seperti perbedaan biaya tenaga kerja dan persaingan global itu memengaruhi harga produk mereka. Cara manajer mengatasinya adalah dengan melakukan outsourcing dan menjaga efisiensi biaya, tapi tetap mempertahankan kualitas produk itu sendiri. Faktor yang kedua adalah lingkungan legal politik. Setiap negara itu punya aturan dan standar keselamatan yang berbeda. Apalagi produk mereka itu berkaitan dengan keamanan. Mereka merespon dengan memastikan produk itu memenuhi standar internasional dan harus tetap menjaga kualitas secara ketat supaya tidak menimbulkan masalah hukum. Oke teman-teman, pada studi case kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan yang bernama Black Diamond dalam mengelola perusahaan mereka di global environment. Sebelumnya, Black Diamond ini adalah sebuah perusahaan peralatan olahraga ekstrim seperti olahraga ski dan juga olahraga panjat tebing. Nah, kasus ini menceritakan perjalanan strategi manufaktur mereka yang akan kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, bagian pertama yaitu adalah global outsourcing. Pada awalnya CEO Black Diamond ini yaitu Peter Metcalf memutuskan untuk memindahkan sebagian besar produksi mereka dari Amerika Serikat menuju ke China atau Tiongkok. Nah, ini adalah sebuah penerapan strategi global outsourcing. Mengapa mereka memindahkannya ke Tiongkok? Karena pada saat itu economic environment di Tiongkok ini menawarkan biaya buruh yang sangat murah dan juga biaya produksi yang murah. Bagian kedua yaitu adalah benturan dengan lingkungan internasional. Setelah beberapa tahun di Tiongkok, Black Diamond ini mulai menyadari bahwa murah itu ternyata memakan biaya yang sangat mahal pada bagian yang lain. Mereka mulai menghadapi beberapa masalah serius. Yang pertama yaitu adalah lingkungan ekonomi yang berubah. Gaji buruh di Tiongkok perlahan-lahan itu mulai meningkat dan juga biaya transportasi dan pajak itu juga meningkat. Selain itu, desainer dan insinyur Black Diamond ini ada di Amerika, sedangkan produksi mereka itu berada di Cina. Nah, hal ini akan menyulit dan juga menghambat komunikasi dari tim internalnya sendiri. Nah, bagian ketiga ini adalah pengambilan keputusan. Metcalf akhirnya itu mengambil keputusan benar nih. Mereka menarik kembali atau reshoring pabrik mereka yang sebelumnya di Tiongkok menjadi ke Amerika Serikat lagi. Nah, mengapa mereka melakukan ini? Mereka itu mulai menyadari bahwa untuk produk yang butuh inovasi seperti produk mereka ini, para insinyur atau engineer ini harus bisa melihat mesinnya secara langsung dan juga melakukan perbaikan di hari itu juga.
Nah, oleh karena itu memiliki global mindset atau pola pikir global itu berarti mampu menghitung semua variabel lingkungan internasional, mulai dari ekonomi, jarak budaya, kecepatan inovasi, hingga ketentuan hukum.